Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Siti Saudah dari TK Dharma Wanita Persatuan Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai intisari pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, pendidikan itu adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, untuk menciptakan masyarakat yang beradab, terlatih, dan timbulnya nilai-nilai kemanusiaan itu, kunci utamanya adalah pendidikan, di mana pendidikan itu tempat mengembangkan seluruh aspek kemampuan peserta didik, baik karakternya, akademiknya, non-akademiknya, untuk meraih kebahagiaan lahir batin baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Dan ini akan berhasil jika didukung oleh 3 pilar utama pendidikan, yaitu keluarga, lingkungan, dan sekolah. Dan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Yang kedua yang ingin saya sampaikan mengenai pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantoro. Menurut saya, pendidikan yang mencerminkan Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang menjunjung tinggi kemerdekaan hak anak, bukan membebaskan anak saat belajar. Artinya, merdeka di sini meliputi merdeka lahir dan batin. Pendidikan yang menghargai anak dan memandang anak dengan hormat. Pendidikan yang tidak didominasi oleh guru, tapi memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengeksplor kemampuannya, mengungkapkan ide dan perasaannya sehingga anak-anak merasa nyaman saat belajar dan semangat terus untuk belajar untuk meraih mimpinya. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang bagian mana yang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya terapkan saat ini. Saat ini saya mengajar di TK, saya melaksanakan pembelajaran dengan cara kontekstual dan saintifik, di mana anak-anak bisa menyentuh langsung apa yang sedang dipelajari sehingga anak-anak tahu warnanya, siapa yang menciptakan, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, dan kemudian anak-anak akan membandingkan dengan apa yang sudah ada di rumahnya, baik itu membandingkan atau menyamakan, sehingga anak-anak bisa mengeksplor kemampuannya, mengembangkan kemampuan melalui pendidikan yang merdeka dan tetap menghargai pendapat anak, memberikan anak-anak bebas untuk berkarya, memberikan anak-anak bebas untuk mengungkapkan ide dan perasaannya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantoro, dan itu bagaimana bisa terwujud. Satu yang ingin saya ungkapkan adalah yang jelas saya akan mensosialisasikan kepada KS dan teman sejawat saya di sekolah. Kemudian saya membuat RPP dan kegiatan agar kegiatan yang saya lakukan nanti lebih terkonsep dan sesuai harapan saya. Yang ketiga, saya akan melaksanakan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat dan saya rancang dengan mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantoro semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang jelas saya akan mengevaluasi kegiatan tersebut di mana kekurangan dan kelebihan saya. Selain itu, dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, saya juga menerapkan pendidikan kepemimpinan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ingat Sosung Tulodo misalnya, di situ saya adalah sebagai seorang guru harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik cara saya bicara, cara berpakaian saya, cara saya bergaul dengan siapapun. Itu harus menjadi teladan bagi anak-anak saya. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, di mana saya harus bisa mengungkapkan atau memberikan ide-ide kepada anak-anak agar anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan ide-ide yang sudah saya keluarkan, dengan ide dalam pembuatan materi, media, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di mana saya sebagai seorang pendidik harus mampu mendorong anak-anak untuk terus semangat dalam belajar meraih mimpi-mimpinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.